Halo Sobat Movie, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Gods of Egypt yang dirilis tahun 2016 dan disutradarai oleh Alex Proyas. Film ini dibintangi oleh Gerard Butler sebagai Dewa Set, Nicholas Coster sebagai Dewa Hathor, Brenton Thwaites sebagai Bek dan Courtney Eaton sebagai Zaya. Tidak ketinggalan aktor dan aktris terkenal lainnya ikut meramaikan film ini. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang dewa dalam merebut kembali tahtanya yang direnggut oleh dewa lainnya, juga usaha seorang manusia yang berambisi mengembalikan kekasihnya dari alam baka. Baiklah, agar kalian tidak penasaran, let's go, kita simak alur ceritanya. Pada suatu ketika, negeri Mesir tengah mempersiapkan acara penobatan raja yaitu putra semata wayang dewa Osiris yang bernama Horus atau dewa langit yang akan dinobatkan menjadi raja Mesir menggantikan kedudukannya. Semua orang menantikan acara itu, tak terkecuali seorang pencuri muda bernama Bek. Dia berusaha mewujudkan mimpi kekasihnya yang ingin tampil cantik dengan busana indah pada acara itu. Demi kekasihnya akhirnya Bek mencuri gaun dari sebuah toko. Ia pun dikejar oleh penjaga toko dan para begundalnya. Tapi karena Bek sudah ahli dalam hal seperti itu, dengan mudahnya dia lolos. Bek pun sampai ke rumah kekasihnya yang bernama Zaya. Lalu ia memberikan gaun itu kepadanya. Setelah itu mereka bercengkrama layaknya muda-mudi yang sedang dimabuk asmara. Singkat cerita, hari penobatan raja pun tiba. Seluruh warga Mesir menghadiri acara tersebut. Bek dan Zaya pun terlihat berada di antara mereka. Belum sempat prosesi itu dimulai, tiba-tiba Dewa Set datang dan memberikan hadiah kepada keponakannya Horus. Saat dibuka isinya adalah terompet. Dewa Set menyuruh Horus untuk meniup terompet itu. Setelah terompet itu ditiup, dari tempat rakyat berkumpul, muncul ribuan prajurit yang menyeruak masuk dan langsung mengambil posisi siaga. Osiris menanyakan hal itu kepada Set. Set lalu menjawab bahwa dia yang akan menjadi raja Mesir sekaligus menantang Osiris untuk berkelahi. Osiris tidak mau meladeni. Dia menghampiri Set, tapi tiba-tiba Set menusuknya. Osiris pun ambruk dan meregang nyawa. Setelah melakukan semua itu, Set lalu mendeklarasikan diri sebagai raja baru Mesir. King of all Egypt. Horus segera bangkit dan menyerang Set. Pertempuran pun tidak bisa dihindarkan. Awalnya pertarungan itu berlangsung dengan imbang, tapi akhirnya Horus kalah karena kecurangan yang dilakukan Set. Puncaknya Set mengambil kedua mata Horus dan bersiap hendak membunuhnya. Beruntung Dewi Hathor memohon agar Horus tidak dibunuh. Horus pun selamat dan akan diasingkan di daerah gurun. Selanjutnya Set menjadi raja Mesir. Selama beberapa tahun keadaan sangat kacau. Banyak dewa yang terbunuh karena melawan ketidakadilan Set, dan manusia dijadikan budak untuk bekerja tanpa bayaran. Bek pun termasuk di antara para budak itu. Sementara Jaya dijadikan budak di rumah arsitek utama Mesir yang bernama Urshu. Pada suatu kesempatan, Bek menemui Zaya dengan cara melompat lewat jendela rumah sang arsitek tersebut. Di sana mereka berbincang tentang keadaan Mesir di bawah kepemimpinan Set. Zaya percaya bahwa hanya Horuslah yang bisa mengalahkan Set. Lalu ia memperlihatkan peta tempat penyimpanan harta karun Set, dan di sana pula mata Horus disimpan. Akhirnya setelah melewati berbagai jebakan, Bek berhasil masuk ke tempat rahasia tersebut. Di sana ia berhasil mencuri satu mata Horus. Namun aksi Bek dan Zaya dipergoki oleh Urshu dan pasukannya. Mereka pun melarikan diri dengan menaiki kereta kuda milik Urshu. Sayangnya Zaya terkena anak panah yang dilepaskan Urshu saat mereka melarikan diri. Bek pun sangat bersedih. Lalu ia membawa tubuh Jaya yang sekarat ke tempat Horus diasingkan. Sesampainya di sana, Bek menemui Horus dan mengajukan tawaran agar mata Horus bisa ditukar dengan menghidupkan kembali Zaya. Akhirnya terjadi kesepakatan di antara mereka. Setelah itu Horus mencoba memanggil dewa kematian Anubis untuk menghidupkan Zaya. Tapi usahanya gagal, Anubis tetap membawa arwah Zaya ke alam baka. Bek marah karena kesepakatan itu tidak membuahkan hasil. Dia akan membuang mata Horus ke sungai Nil, tapi Horus menjelaskan bahwa mereka harus memakai cara lain yaitu membunuh Set dan mengambil tahta kerajaan. Karena dewa kematian atau Anubis hanya patuh pada perintah seorang raja. Horus pun mendapatkan satu matanya. Dan mulai saat itu mereka pun bekerja sama.
Diceritakan Horus dan Beck melakukan perjalanan ke tempat tertinggi yang terdapat simbol matahari. Di sana Horus berencana ingin menghadap kakeknya Dewa Ra, tapi dengan matanya yang hanya satu, Horus tidak bisa berubah menjadi dewa bersayap. Ia pun memohon kepada Ra agar kekuatannya bisa kembali. Setelah itu ia pun mencoba dan berhasil. Lalu keduanya terbang ke tempat Ra, yaitu sebuah kapal yang mengapung di angkasa. Singkat cerita mereka pun sampai dan bertemu dengan Ra. Ra sudah mengetahui apa yang terjadi pada kerajaan Mesir, tapi karena Osiris dan Set adalah anaknya, Ra memilih bersikap netral. Horus lalu meminta air penciptaan untuk memadamkan api di gurun. Dengan begitu Set akan melemah karena kekuatannya berasal dari energi panas gurun. Ia pun menasehati Horus bahwa kekuatannya akan melemah kalau Horus hanya berdiam diri dan tidak melawan takdir dan membuat jalannya sendiri. Setelah itu Horus dan Beck kembali ke negeri Mesir. Di tempat lain, Set mengetahui bahwa selama ini Dewi Hathor berpura-pura setia, dan ia juga memiliki gelang yang bisa membuatnya berteleportasi juga menjaganya dari iblis. Saat itu Set memaksa Dewi Hathor agar membawanya ke dunia bawah. Tetapi Hathor menolak dan berhasil melarikan diri. Kita kembali kepada Horus dan Beck. Setelah selamat dari serangan kaki tangan Set yang berwujud monster kambing, mereka beristirahat di kuil yang pertama dibangun oleh ayahnya Osiris. Saat itu mereka sedang berbincang, tiba-tiba dari belakang mereka terlihat pasir berhamburan seperti akan terjadi badai. Dan muncullah 2 ekor ular kobra raksasa dan 2 orang penunggangnya yaitu Dewi Suruhan Set yang langsung menyerang mereka. Dengan susah payah mereka melawannya, satu di antara 2 kobra dan penunggangnya bisa mereka kalahkan dengan cara menjebaknya agar jatuh ke bawah jurang dan jebakan itu pun berhasil. Tanpa diduga saat itu muncullah Dewi Hathor yang sengaja menemui mereka. Akhirnya Dewi Hathor membantu Horus dan Beck mengalahkan kobra raksasa yang masih tersisa dengan cara menghipnotis kobra tersebut agar menyemburkan api ke badannya sendiri. Tak lama kemudian, kobra dan penunggangnya terbakar dan meledak. Setelah kejadian itu, Horus tidak mempedulikan Hathor karena selama ini ia mengetahui bahwa Hathor tinggal dan mengabdi kepada Set. Hathor berusaha meyakinkan Horus bahwa yang ia lakukan itu demi menyelamatkan Horus dan dewa-dewi yang terus dibantai oleh Set. Selanjutnya mereka menceritakan tentang rencananya untuk menyusup ke dalam piramida Set. Hathor memperingatkan mereka tentang Sphinx yang menjaga piramida itu, di mana Sphinx itu akan membunuh siapapun yang tidak bisa memecahkan teka-teki yang dia berikan. Horus pun memutuskan untuk meminta bantuan Thoth yaitu dewa kebijaksanaan. Mereka pun melakukan perjalanan menuju tempat Thoth. Sesampainya di sana, Thoth menolak ajakan Horus untuk membantu mereka. Tapi dengan kecerdikan Beck, akhirnya Thoth bersedia untuk ikut dalam misi itu. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan menuju piramida Set. Singkat cerita, mereka pun sampai ke tempat piramida itu. Beck sebagai pemandu jalan segera masuk dengan cara melompat ketika portal piramida itu terbuka. Lalu ia membuka kunci piramida tersebut. Mereka pun masuk ke dalam piramida itu. Lalu muncullah Sphinx dan langsung memberikan teka-teki. Awalnya jawaban Thoth salah, sehingga Sphinx itu menyerang dan menghempaskan mereka. Lalu Sphinx itu kembali memberikan teka-teki dan akhirnya Thoth bisa memecahkannya. Setelah Sphinx itu menghilang, Horus bersiap akan menuangkan air penciptaan yang ia bawa ke dalam inti energi gurun. Tapi tiba-tiba, Horus dan Hathor terperangkap dalam jebakan dan botol tempat air penciptaan terlepas dari tangannya. Sedangkan Thoth dan Beck terlempar ke lantai piramida. Belum sempat mereka menyadari keadaan, dari belakang Thoth, muncul Set yang langsung mengambil otak di kepala Thoth. Beck sempat meraih botol air penciptaan dan akan menuangkannya, tapi ia terpengaruh oleh hasutan Set dan akhirnya Set menghancurkan botol itu. Setelah itu, Set langsung keluar dan membiarkan mereka terkubur di dalam piramida yang akan ambruk. Beruntung Horus bisa melepaskan diri dari jebakan. Mereka pun bisa selamat kecuali Thoth yang sudah tewas dan berada di dalam.
Setelah berada di luar, Horus mengakui bahwa ia lebih peduli tentang pembalasan dendamnya daripada mengurusi manusia. Tapi Hathor menentang, ia pun mengorbankan diri dengan melepaskan gelang yang ia pakai. Lalu ia memanggil Anubis dan memberikan gelang itu pada Bek. Anubis pun membawa Bek ke alam baka untuk menebus Zaya yang tidak mempunyai tebusan. Beberapa saat kemudian, Hathor dibawa oleh iblis yang akan memasukkannya ke dalam neraka. Sementara itu di tempat lain, Set sedang menggabungkan otak Thoth, jantung Osiris, mata Horus, dan sayap dari Nephthys pada dirinya sendiri. Setelah merasa kuat, Set pun melakukan perjalanan menuju tempat Dewa Matahari. Set memprotes kebijakan ayahnya Ra yang lebih mengutamakan kakaknya Osiris yang diberikan anugerah kerajaan Mesir dan Sungai Nil juga seorang anak, sedangkan yang ia dapatkan hanya gurun pasir dan tidak dikaruniai keturunan. Ra menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan selama ini adalah ujian agar Set bisa menjalankan peran menggantikan Ra sebagai penjaga dunia dari iblis yang akan memangsanya. Mendengar itu Set kecewa. Ia menolak menggantikan posisi Ra, karena yang ia inginkan adalah menjadi abadi dengan cara menghancurkan alam baka. Seketika Set bersiap untuk menyerang Ra, tapi Ra segera menghujani Set dengan lontaran api. Set ambruk, tapi ketika Ra menghentikan serangannya, Set langsung menyerang Ra. Lalu ia merebut tombak dan menghujani Ra dengan lontaran api dari tombak itu. Setelah itu ia membiarkan iblis yang akan memangsa alam fana dan dunia bawah. Kita kembali kepada Bek. Setelah dibawa oleh Anubis, akhirnya Bek menemukan Zaya yang sedang menunggu panggilan. Lalu ia menawarkan diri agar Zaya bisa kembali hidup. Tapi Zaya menolak, karena dia tidak menginginkan kehidupan tanpa Bek. Tiba-tiba gerbang akhirat ditutup karena iblis akan memangsanya. Terpaksa Bek kembali ke dunia fana dan menemani Horus berjuang. Horus kagum karena Bek masih ingin membantunya menghentikan Set. Bek pun mengatakan bahwa semua itu ia lakukan atas perintah Zaya, karena Zaya yakin bahwa Horus akan berhasil memperbaiki semuanya. Tanpa menunggu lama, Horus dan Bek segera kembali ke ibu kota dengan menaiki kereta terbang milik Nephthys yang dia tinggalkan untuk membantu Horus sebelum ia terbunuh oleh Set. Singkat cerita, mereka pun sampai dan langsung menemui Urshu. Horus meminta ditunjukkan jalan ke atas menara obelis, sementara Bek dan Urshu bertarung. Dalam pertarungan itu Urshu terbunuh karena Bek menghempaskannya dari atas menara. Lalu Bek langsung menyusul Horus ke atas, bersamaan dengan datangnya Horus dan Bek, Set pun baru sampai ke tempat itu. Horus dan Set langsung bertarung, tapi kekuatan Set tidak bisa ditandingi. Akhirnya Bek membantu Horus, dan berhasil mengambil mata Horus yang sebelumnya sudah digabungkan oleh Set. Bek langsung melempar mata itu dan dia sendiri terhempas ke bawah menara. Awalnya Horus akan menangkap mata itu, tapi ketika melihat Bek yang terjatuh, dia langsung meloncat untuk menyelamatkannya. Mereka pun bisa selamat dengan bergelantungan di atas menara. Saat itu Horus meminta maaf karena selama ini ia telah membohongi Bek. Ketika mereka akan terhempas tiba-tiba kekuatan Horus kembali lagi. Dan ia bisa berubah ke wujud dewanya. Saat itu Horus sadar bahwa yang bisa mengembalikan kekuatannya bukanlah matanya, tetapi jalan takdirnya untuk melindungi manusia telah dia jalankan. Horus pun kembali menyerang Set. Kali ini ia bisa menguasai pertarungan itu, dan tidak butuh waktu lama ia berhasil menjatuhkan Set tanpa ada belas kasihan. Horus terus memburu Set ke tempatnya terjatuh. Set sempat memohon untuk diberikan hidup. Tapi Horus tidak ingin mengulangi kesalahan yang kedua kalinya, lalu ia pun langsung menghujamkan tombak Ra ke dada Set. Seketika Set pun tewas. Setelah berhasil membunuh Set, Horus segera menemui kakeknya atau Dewa Matahari yang terluka dan mengambang di angkasa. Lalu ia memberikan tombaknya. Seketika Ra terbangun dan kembali menjalankan tugasnya menghentikan iblis yang sebelumnya dibiarkan oleh Set memangsa Sungai Nil. Bersamaan dengan itu Anubis kembali membuka gerbang alam baka. Saat Horus kembali menemui Bek, seorang anak memberikan satu matanya yang dia temukan di bawah reruntuhan menara Obselik. Sementara orang-orang mengeluhkan namanya karena mereka sudah terlepas dari ancaman iblis. Tapi kegembiraan Horus berubah menjadi kesedihan saat ia menemukan Bek yang sedang sekarat karena luka yang dideritanya ketika bertarung dengan Set. Lalu Horus membawa Bek ke makam Osiris dan meletakkannya di samping Zaya. Saat itu tiba-tiba Ra datang dan menawarkan untuk memberikan kekuatan apapun padanya. Horus menolak tawaran Ra, karena ia hanya menginginkan Bek dan Zaya kembali hidup. Ra pun mengabulkannya.
Selanjutnya dewa-dewa lainnya juga dihidupkan kembali dan atribut mereka dipulihkan kecuali Osiris dan Isis karena mereka telah lulus ke alam baka. Dan akhirnya Horus dinobatkan oleh Thoth menjadi raja dan Bek diangkat menjadi kepala penasehat kerajaan, lalu film pun tamat.